Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Rabbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bab 1, pola bilangan, part 1. Ini adalah pertemuan kedua semester 1 tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal uji kompetensi per bab UKOM, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasar 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sederetan bilangan yang mempunyai aturan atau pola tertentu. Beberapa contoh pola barisan bilangan sebagai berikut. Yang pertama, barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Artinya kalau suku pertama berarti N-nya diganti 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk suku yang kedua berarti N-nya diganti 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi 1, berarti 3. Oke, benar. Untuk yang kedua, barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N. Untuk suku pertama berarti N diganti 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk yang kedua berarti 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Barisan bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kuadrat. Artinya kalau suku yang pertama berarti N diganti 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Suku yang kedua berarti N diganti 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2. Dan seterusnya. Yang keempat, barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Suku berikutnya merupakan bilangan sebelumnya ditambah 1. Untuk yang kelima, barisan bilangan kubik 1, 8, 27, 64, 125, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N pangkat 3. Artinya rumus yang pertama atau suku yang pertama berarti N diganti 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Barisan bilangan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Itu adalah suku berikutnya merupakan jumlah 2 suku atau bilangan sebelumnya. Maksudnya 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 5 sama dengan 8, dan seterusnya. Ini adalah contoh gambar barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga 1, 3, 6, 10. Di sini ada gambar lingkarannya ada 1, kemudian di bawahnya lingkarannya ada 3, kemudian suku yang ketiga ditambah lagi 3 berarti ada 6, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N-nya sama dengan UN sama dengan N kuadrat ditambah N dibagi 2. Berarti rumus untuk suku pertama berarti N
sama dengan 1, 1 kuadrat ditambah 1, 2 dibagi 2. Kemudian untuk suku yang kedua berarti N-nya diganti 2. 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Itu dilihat dari lingkarannya ada 1, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 3 kali 3 ada 9, dan 4 kali 4 ada 16. Berarti rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kuadrat. Kemudian barisan bilangan persegi panjang, barisannya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Perhatikan lingkarannya yang pertama ada 2, kemudian lingkaran yang kedua ada 6, yang pertama berarti 1 dikali 2, kemudian 2 dikali 3, kemudian 3 dikali 4, dan 4 dikali 5. Berarti rumus suku rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Kemudian selanjutnya barisan segitiga Pascal. Untuk baris pertama berarti 1, baris kedua berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1 berarti 4, kemudian baris keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti 8, kemudian baris kelima 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16, sedangkan 1 tadi adalah 2 pangkat 0, yang baris kedua 2 sama dengan 2 pangkat 1, baris ketiga 4 itu berarti 2 pangkat 2, baris keempat ada 8 berarti 2 pangkat 3, dan baris kelima ada 16 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti baris ke N atau suku ke N-nya adalah 2 pangkat N-1. Oke? Jadi kalau kalian disuruh mencari baris ke-10-nya seperti apa, berarti N-nya kalian ganti dengan 10. Berarti 2 pangkat 10 dikurangi 1. Nah, 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 berarti 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 9. Silahkan dihitung. Contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1, pengetahuan dan pemahaman. 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9, dan seterusnya adalah, oke, di sini jawabannya adalah B. Cara mencarinya adalah dari 3 ke 4 itu berarti ditambah 1, dari 4 ke 6 berarti ditambah 2, dari 6 ke 9 berarti ditambah 3. Nah, ini tambahnya menambah 1, 1, 1, dan seterusnya. Berarti dari 9 harus ditambah dengan 4. Artinya 9 ditambah 4, 13. Kemudian ditambah lagi dengan 5. Jadi 13 tambah 5 sama dengan 18. Berarti 2 suku berikutnya adalah 13 dan 18. Oke, paham? Nomor 2. Pengetahuan dan pemahaman. Nah, diketahui UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 5. Nilai dari U4 ditambah U5 adalah, oke, di sini jawabannya C. Cara mencarinya adalah pakai rumus suku ke N-nya dulu. UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 5. Nah, jika yang ditanyakan adalah U4 dan ditambah U5, berarti kita mencari dulu U4. Artinya N-nya sama dengan 4. Jika N-nya sama dengan 4, berarti U4 sama dengan 2 dalam kurung 4 kuadrat dikurangi 5. 4 kuadrat itu 16, kemudian dikali 2 itu berarti 32, kemudian dikurangi 5 berarti 27. Kemudian kita cari U5, artinya N-nya diganti dengan 5. Berarti U5 sama dengan 2 kali 5 kuadrat dikurangi 5. 5 kuadrat itu adalah 25, kemudian dikali dengan 2, itu berarti 50, baru dikurangi dengan 5. Berarti 50 kurangi 5 sama dengan 45. Oke? Berarti nilai dari U4 ditambah U5 sama dengan 27
ditambah 49 sama dengan 72. Oke, paham? Oke, kita lanjut nomor 3, pengetahuan dan pemahaman. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 0, 4, 12, 24, dan seterusnya adalah pilihannya A. 2N dikali N ditambah 1, B. 2N dikali N dikurangi 1, C. Setengah N dikali N ditambah 1, dan D. Setengah N dikali N dikurangi 1. Jawabannya adalah B. Pola barisan bilangannya berarti U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 12, dan U4 sama dengan 24. Nah, kita coba kutak-kutik. Nih, di sini ada 2 dikali 1. Dikali 1 dikurangi 1 berarti sama dengan 0. Kemudian 2 dikali 2. Dikali 2 dikurangi 1 berarti sama dengan 4. 2 dikali 3. Dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 12. Dan 2 dikali 4. Dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 24, dan seterusnya. Jadi, rumus suku ke N dari barisan bilangan 0, 4, 12, 24, dan seterusnya adalah UN sama dengan 2 kali N dikali N dikurangi 1. Oke, sekarang nomor 4, aplikasi. Gambar berikut adalah segitiga yang disusun dari batang korek api. Di sini ada pola pertama, ada 3. Pola kedua, ada 9. Pola ke-18. Pola ketiga ada 18 dan pola keempat ada 30. Nah, berapa banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-6 adalah? Oke, jawabannya adalah D. Caranya, barisan bilangannya kita ubah menjadi angka. Berarti yang pertama adalah 3, kemudian 9, kemudian 18, dan 30. Nah, polanya adalah dari 3 ke 9 ditambah 6, oke? Dari 9 ke 18 berarti ditambah 9, kemudian dari 18 ke 30 berarti ditambah 12. Nah, berarti polanya juga menambah 3, nambah 3 lagi, nambah 3 lagi. Nah, otomatis yang setelahnya berarti harus ditambah 15. Oke, kemudian 30 ditambah 15 berarti 45. Kemudian ditambah lagi dengan habis 15 tambah 3 berarti 18. Jadi 45 ditambah 18. Berarti sama dengan 63. Oke, jadi banyaknya korek api pada pola ke-6 adalah 30 ditambah 15, kemudian ditambah 18 sama dengan 63. Berarti poinnya adalah D. Oke ya. Nomor 5, aplikasi. Perhatikan pola susunan bola berikut. Aduh maaf, gambarnya kurang jelas. Yang pertama itu adalah ada 1, kemudian suku yang kedua ada 3, suku yang ketiga ada 6, dan suku yang keempat ada 10. Nah, banyak bola pada pola ke-10 adalah A 40, B 45, C 55, dan D 65. Oke, kita coba bahas. Jawabannya adalah C. Nah, pola banyaknya bola, tadi yang pertama adalah 1, kemudian 3, kemudian 6, dan 10. Nah, dari 1 ke 3 berarti ditambah 2. Dari 3 ke 6 berarti ditambah 3. Kemudian dari 6 ke 4 berarti ditambah 4. Nah, kita lihat polanya adalah nambah 1, nambah 1, nambah 1 lagi. Berarti otomatis yang ke sana juga menambah 5. Oke, berarti 10 ditambah 5, berarti 15. Nah, pola susunan bola tersebut membentuk barisan segitiga sehingga UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Jadi, banyaknya bola pada pola ke-10 adalah U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1 dibagi 2.
Nah, 10 dibagi 2 berarti 5. Nah, 10 ditambah 1 berarti 11. 5 kali 11 sama dengan 55. Oke, paham? Nomor 6, aplikasi. Pola di bawah dibuat dari potongan lidi. Oke. Yang pertama ada 4. Kemudian yang kedua, kalian bisa hitung sendiri ada berapa, dan berapa. Nah, banyaknya potongan lidi yang digunakan pada pola ke-8 adalah A. 16, B. 19, C. 22, dan D. 25. Oke, kita coba bahas. Perhatikan pola batang lidi berikut. Untuk pola yang pertama ada 4, pola yang kedua ada 7, pola yang ketiga ada 10, pola yang keempat ada 13, pola yang kelima ada 16. Nah, tampak dari 4, 7, 10, 13, dan 16, selisih antar tiap suku adalah konstan, tetap, yaitu 3. Nah, berarti banyaknya korek api pada pola berikutnya adalah nambah 3, nambah 3, nambah 3. Oke, jadi 4, 7, 10, 16, 19, 22, dan 25. Nah, jadi banyaknya potongan lidi yang digunakan pada pola ke-8 adalah 25 buah. Oke, paham? Oke, LKPD 1, pola barisan bilangan. Untuk soal yang pertama, tentukan banyaknya lingkaran suku ke-10 pada pola berikut. Oke, di sini sebenarnya ada gambar satu lingkaran di depan, itu adalah satu lingkaran. Kemudian suku kedua berarti ada 3 lingkaran, artinya 1 ditambah 2. Kemudian yang suku ketiganya ada 6 lingkaran dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian yang keempat adalah 10, artinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, kalian disuruh mencari berapa banyaknya lingkaran pada suku ke-10. Soal yang kedua. Tentukan banyaknya persegi suku ke-18 pada pola berikut. Nah, di sini yang pertama atau suku yang pertama adalah 1, kemudian suku yang kedua adalah 4, suku yang ketiga ada 9, dan suku yang keempat ada 16. Jadi kalian disuruh mencari suku yang ke-18. Soal yang ketiga. Tentukan banyaknya lingkaran suku yang ke-25 pada pola berikut. Oke, perhatikan di sini ada 1 lingkaran yang pertama, kemudian yang kedua ada 4 lingkaran, kemudian yang ketiga ada 9 lingkaran, dan yang keempat ada 16 lingkaran. Berarti kalian disuruh mencari berapa banyaknya lingkaran suku yang ke-25. Oke. Soal nomor 4. Tentukan banyaknya segitiga suku ke-12 pada pola berikut. Oke, perhatikan yang suku yang pertama ada 1, suku yang ketiga ada, suku yang kedua ada 3, suku yang ketiga ada 6, suku yang keempat ada 10, dan seterusnya. Jadi kalian bisa melihat di sini dari 1 ke 3 nambah berapa, dari 3 ke 6 nambah berapa, dari 6 ke 10 nambah berapa, dari 10 ke 15 nambah berapa, dan seterusnya. Kalian akan menemukan banyaknya segitiga pada suku ke-12. Soal yang nomor 5. Tentukan banyaknya tabung suku ke-10 pada pola berikut. Nah, di sini yang pertama ada 2 tabung, kemudian yang kedua ada 4 tabung, kemudian yang ketiga ada 6 tabung. Nah, kalian disuruh mencari berapa banyaknya tabung pada suku yang ke-10. Oke, pasti bisa. Soal nomor 6. Tentukan banyaknya lingkaran suku ke-28 pada pola berikut. Oke, perhatikan pada suku yang pertama adalah 1, artinya 1 kuadrat. Suku yang kedua ada 4, artinya 2 kuadrat. Dan suku yang ketiga ada 9, artinya 3 kuadrat. Berarti kalian harus bisa mencari
berapa banyak lingkaran pada suku ke-28? Oke. Soal yang ketujuh. Tentukan banyaknya segitiga suku ke-100 pada pola berikut. Oke, perhatikan. Yang suku yang pertama ada 1, suku yang kedua ada 4, suku yang ketiga ada 9, suku yang keempat ada 16, dan seterusnya. Kalian pasti tahu. Yang suku ke-100 ada berapa banyak segitiganya? Oke, soal nomor 8. Tentukan banyaknya lingkaran pada suku ke-10 pada pola berikut. Oke, perhatikan di sini suku yang pertama ada 4, suku yang kedua ada 8, dan suku yang ketiga ada berapa itu? 12. Nah, kalian pasti bisa nih. 4, 8, 12, berapa nambahnya. Nanti kalian akan menemukan banyaknya lingkaran pada suku ke-10. Soal yang ke-8. Tentukan banyaknya gelas susunan ke-15 pada pola berikut. Oke, susunan yang pertama ada 1, kemudian susunan yang kedua ada 3, dari 1 ditambah 2, kemudian susunan yang ketiga ada 6, 1 tambah 2 tambah 3. Susunan yang keempat ada 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, berarti kalian tahu susunan gelas pada suku ke-15 ada berapa. Nah, di sini soal nomor 9 dan 10 sama. Nomor 9. Tentukan barisan bilangannya jika diketahui rumus untuk suku ke N adalah UN sama dengan 6N ditambah 5. Berarti yang pertama kalian cari adalah suku yang pertama, artinya N-nya diganti 1. Contohnya di sini, U1 sama dengan 6 kali 1 ditambah 5. 6 kali 1 adalah 6 ditambah 5, berarti sama dengan berapa? Kemudian U2, 6 dikali 2 ditambah 5 dihitung, U3 cari, U4 cari, U5 cari, dan seterusnya. Baru kemudian kalian bisa menuliskan barisan bilangannya adalah berapa, 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 dan seterusnya. Oke, nomor 10. Tentukan barisan bilangannya jika diketahui rumus untuk suku ke N adalah UN sama dengan 4N kuadrat dikurangi 3. Berarti pertama kali kalian juga mencari U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya. Contohnya di sini U1 sama dengan 4, dikali N-nya diganti 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 3. 1 kuadrat artinya 1, berarti 4 kali 1 dikurangi 3. Berapa? Kemudian U2 berarti N-nya diganti 2, U3 berarti N-nya diganti 3, dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian bisa mencari barisan bilangannya adalah berapa, 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 dan berapa. Oke, paham? Silahkan kerjakan LKPD 1, pola barisan bilangan, tulis jawaban kalian di buku tugas atau di kertas folio, kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.